Majalah bisnis Global Fortune merilis daftar perusahaan terbesar di Indonesia dalam Fortune Southeast Asia 500. Tidak hanya di Indonesia saja, daftar ini dibuat untuk pertama kalinya pada perusahaan-perusahaan terbesar di kawasan Asia Tenggara. Dilansir dari beberapa laman resmi, 500 perusahaan teratas di Asia Tenggara mencakup dari 7 negara, yakni Indonesia, Thailand, Malaysia, Singapura, Vietnam, Filipina, dan Kamboja. Perusahaan yang mendominasi di Asia Tenggara tersebut terdapat di Indonesia dengan total 110 perusahaan, kemudian disusul oleh Thailand dengan 107 perusahaan, lalu Malaysia dengan 89 perusahaan terbesar, kemudian Singapura dengan 84 perusahaan, Vietnam 70 perusahaan, Filipina dengan 38 perusahaan, dan terakhir diikuti oleh negara Kamboja dengan 2 perusahaan. Craig Candler, pemimpin redaksi Fortune Asia, menyatakan daftar tersebut dibuat karena Asia Tenggara semakin penting dalam ekonomi global. Hal tersebut diklaim berkat adanya pergeseran rantai pasokan dan perkembangan pesat ekonomi di kawasan Asia Tenggara. Tidak hanya itu, Clay juga mengatakan bahwa perusahaan tersebut mencerminkan kawasan yang dinamis dan cepat dalam berubah. Kawasan yang ekonomis dan intinya tumbuh jauh lebih cepat daripada benua Eropa dan Amerika Serikat. Pemeringkatan ini dilakukan berdasarkan pendapatan atau penghasilan perusahaan yang didapat selama setahun. Hasilnya, Trafigura, perusahaan perdagangan komoditas yang berbasis di Singapura, menempati puncak daftar pendapatan yang diperoleh sebanyak 244 miliar dolar Amerika Serikat. Jika dilihat dari laman Fortune, tidak ada perusahaan lain di kawasan ASEAN yang melaporkan pendapatan lebih dari 100 miliar dolar Amerika Serikat atau setara dengan 1.635 triliun rupiah. Perusahaan Indonesia manakah yang terbesar dan terkenal di Asia Tenggara? Sebelum lanjut, jangan lupa like dan subscribe channel ini ya. 5 perusahaan Indonesia terbesar dan terkenal di Asia Tenggara. 1. Pertamina. Pertamina merupakan perusahaan yang dipegang oleh badan usaha milik negara atau BUMN yang bergerak di bidang energi dan penyumbang dividen terbesar di Indonesia. Memiliki bisnis dari hulu sampai hilir yang terintegritas mulai dari eksplorasi dan produksi, pengolahan, distribusi, dan pemasaran yang berdasarkan tata nilai akhlak sebagai core value. Dulunya, Pertamina ini disebut dengan nama Perusahaan Negara Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Nasional pada tahun 1968 sampai 1972. Kemudian diganti menjadi Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara pada tahun 1972 sampai 2003. Pertamina ini didirikan pada tanggal 10 Desember 1957 yang berkantor pusat di Jakarta, Indonesia. Tidak hanya minyak dan gas, Pertamina juga memiliki produk lain yaitu bahan bakar, pelumas, LPG, petrokimia, dan rumah sakit. Pengelolaan pertama ladang minyak bertempat di Aceh Timur dan Aceh Tamiang. Pertamina berada di peringkat ketiga di Asia Tenggara dengan pendapatan 75.787 miliar dolar Amerika Serikat, dengan laba 4.441 miliar dolar Amerika Serikat, dan dengan aset 91.124 miliar dolar Amerika Serikat. 2. Perusahaan Listrik Negara atau PLN. PT Perusahaan Listrik Negara Persero yang biasanya disingkat sebagai PLN merupakan sebuah badan usaha milik negara Indonesia yang bergerak di bidang ketenaga listrikan. Untuk mendukung kegiatan bisnis, hingga akhir tahun 2021, perusahaan ini mengelola sejumlah pembangkit listrik dengan total kapasitas terpasang mencapai 64.533 MW. Perusahaan ini memulai sejarahnya pada tahun 1909 yang didirikan oleh Mens dan Co yang berkantor pusat di Amsterdam, Belanda, yang kemudian mendirikan Aniem di Surabaya untuk berbisnis di bidang tenaga listrik. PLN berada di peringkat 6 Asia Tenggara dengan pendapatan 32.012 miliar dolar Amerika Serikat dengan laba sebesar 3.947 miliar dolar Amerika Serikat. 3. Bank Rakyat Indonesia atau BRI. PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk atau disingkat sebagai BRI merupakan sebuah badan usaha milik negara Indonesia yang menyediakan berbagai macam jasa keuangan. Untuk mendukung kegiatan bisnisnya, sampai akhir 2022, bank ini memiliki 499 unit kantor cabang dan 13.863 unit ATM yang tersebar di Indonesia. Tidak hanya di Indonesia, bank ini juga terdapat di New York, Hong Kong, Singapura, Cayman Island, Taiwan, Kolmera, Patuhada, Hudilaran, dan Audian. Awalnya, bank ini memulai karirnya di Purwokerto pada tanggal 16 Desember 1895 saat Raden B. Arya Wirajamada mendirikan The Purwokertose Hulpen Parbank der Inlandse Hoofden untuk mengelola dan menyalurkan dana masjid kepada masyarakat dengan skema sederhana. Setelah Indonesia merdeka pada Februari 1946, pemerintah Indonesia menetapkan organisasi sebagai bank pemerintah dengan nama Bank Rakyat Indonesia atau BRI.
Bank ini berada di peringkat 15 Asia Tenggara dengan menghasilkan pendapatan sekitar 14.916 miliar dolar Amerika Serikat dengan laba 3.947 miliar dolar Amerika Serikat dan aset sebanyak 127.639 miliar dolar Amerika Serikat. 4. Bank Mandiri. Bank Mandiri Persero Tbk merupakan sebuah perusahaan milik negara Indonesia yang menyediakan berbagai macam jasa keuangan. Untuk mendukung kegiatan bisnis pada akhir tahun 2022, bank ini memiliki 138 kantor cabang dan 13.027 unit ATM yang tersebar di Indonesia. Tidak hanya di Indonesia, bank ini juga bertempat di Shanghai, Cayman Island, Dili, Hong Kong, dan Singapura. Bank ini didirikan pemerintah Indonesia pada tanggal 2 Oktober 1998 sebagai bagian dari program restrukturisasi perbankan akibat krisis finansial Asia 1997. Tahun 1999, bank ini mengambil alih Bank Susila Bhakti dan mengubah namanya menjadi Bank Syariah Sakinah untuk berbisnis di bidang perbankan syariah. Bank Mandiri ini berada di peringkat 22 Asia Tenggara dengan pendapatan yang diperoleh sebesar 11.515 miliar dolar Amerika Serikat dengan laba 3.616 miliar dolar Amerika Serikat dan asetnya sebesar 141.229 miliar dolar Amerika Serikat. 5. Telkom Indonesia. PT Telkom Indonesia Persero Tbk atau dengan sebutan Telkom Indonesia merupakan sebuah badan usaha milik negara Indonesia yang bergerak di bidang teknologi informasi dan komunikasi. Kantor pusat resmi perusahaan berada di Kota Bandung, sedangkan kantor pusat operasional terletak di Jakarta. Tahun 2022, Telkom telah memiliki 387 gerai Plaza Telkom yang tersebar di Indonesia. Perusahaan ini dibentuk pada tanggal 6 Juli 1965 saat pemerintah Indonesia membagi perusahaan negara pos dan telekomunikasi atau perusahaan negara Postel terpisah menjadi PN Pos dan PN Giro untuk menyediakan layanan telekomunikasi. Telkom Indonesia berada di peringkat 28 Asia Tenggara dengan pendapatan yang diperoleh yaitu 9.801 miliar dolar Amerika Serikat dengan laba sebesar 1.613 miliar dolar Amerika Serikat dan aset sebesar 18.645 miliar dolar Amerika Serikat. Sekian video perusahaan terbaik di Indonesia dan terkenal di Asia Tenggara. Sampai bertemu di video selanjutnya. Bye-bye!